Haleluya. Damai Tuhan, kasih Tuhan, sukacita Tuhan menjadi milik kita semua. Kali ini kita akan bahas sebuah topik yang berjudul masa sukar di akhir zaman. Masa sukar di akhir zaman. Kita langsung membaca tulisan Rasul Paulus yang tercatat dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, ingatlah ini, pada hari-hari terakhir akan ada banyak kesusahan. Kemudian dalam terjemahan baru, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Perhatikanlah, pada akhir zaman akan datang kelak suatu masa yang sukar. 3 terjemahan ini menunjukkan situasi yang sangat buruk yang akan terjadi pada akhir zaman yang kita mesti waspadai. Tidak mungkin ini tidak akan terjadi. Ini sudah pasti akan terjadi. Karena ini adalah bahasa profetik dari seorang rasul yang sangat dipakai Tuhan. Dia telah melihat jauh ke depan apa yang akan terjadi pada zaman akhir. Inilah 3 poin yang akan terjadi pada zaman akhir. 1. Kesukaran fisik. Kesukaran ekonomi, bagaimana ekonomi akan hancur dan bangsa-bangsa akan ditimpa resesi yang hebat, bahkan akan berujung kepada kehancuran ekonomi dunia, bahkan kelaparan di dunia internasional. Dari dunia politik juga sama, akan terjadi kekacauan di sebuah negara dan merembet ke negara-negara lain dan akan terjadi bencana politik internasional. Dan kemudian kesukaran pada alam, gempa bumi dan berbagai peristiwa alam yang mengerikan. Apa yang terjadi di langit, di bumi, di darat, di laut, sesungguhnya itu akan menimpa bumi sehingga manusia di bumi akan mengalami hal yang sangat-sangat menakutkan dan mencemaskan. Dan juga akan terjadi pada tubuh manusia. Akan hadir menyerang manusia penyakit yang sangat hebat sekali yang akan menimbulkan teror di antara manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kedua, kesukaran mental. Bagaimana manusia, kita akan lihat banyak yang menjadi stres, depresi, frustrasi. Bahkan manusia akan mengalami goncangan-goncangan jiwa yang sangat berat dan manusia tidak akan tahan lagi. Juga akan terjadi bencana moral yang hebat pada manusia. Akan terjadi dekadensi moral pada anak-anak muda, pada orang tua, dan betul-betul bencana moral yang sangat hebat. Dan yang ketiga, kesukaran di bidang spiritual. Kesukaran di bidang kerohanian, bagaimana manusia akan melawan Tuhan, melawan firman Tuhan, dan juga melawan Roh Kudus. Akan ada aksi-aksi bejat pada manusia dan akan ada penyesatan yang luar biasa di bawah kolong langit ini. Saudara-saudara sekalian, masa sukar itu sendiri dalam catatan Alkitab 2 Timotius 3 ayat 1 itu ditulis sebagai bentuk kalepos. Kalepos itu berarti kekuatan yang akan menurun, kemampuan yang akan menurun, di mana akan terjadi penurunan yang hebat dari segi kekuatan ekonomi, politik, kekuatan fisik, dan juga kekuatan spiritual. Dan kedua, kalepos itu juga berarti akan ada banyak masalah, begitu banyak problem yang mengesalkan dan menyebalkan. Sekarang kita tengok saja begitu manusia terpancing untuk emosi, begitu cepat manusia untuk stres, depresi, dan banyak yang berujung pada bunuh diri. Iya, ini akan terjadi pada masa ini di akhir zaman, betul-betul masa yang sukar. Nomor 3, kata kalepos itu berarti keadaan atau masa yang sangat dangerous, sangat berbahaya. Betul, di mana-mana kita melihat ada begitu banyak ancaman bencana alam, ancaman sesama manusia.
Dan itu berbahaya sekali. Berbahaya dan sangat-sangat menakutkan. Ini betul-betul masa yang sukar. Dan ini menunjukkan bahwa akhir zaman. Tidak lama lagi hari kiamat itu tiba. Kedatangan Tuhan segera akan tiba. Kemudian kata kalepos itu juga berarti kemarahan. Banyak orang sekarang emosinya begitu tinggi, begitu mudah terpancing, dan kemarahan akan terlihat secara langsung pada manusia, dan akan ada kegeraman yang tidak bisa dikendalikan, kegeraman yang luar biasa, angkara murka akan memuncak begitu tajam. Dan memang kondisi manusia sekarang sangat sensitif, mudah sekali terpancing. Dan yang kelima, kata kalepos itu berarti seperti terkaman binatang buas yang membahayakan jiwa. Kita umpamakan seekor singa yang datang menyerang seseorang dan manusia tidak bisa berdaya, diterkam dan dicabik-cabik dan dihancurkan. Itulah kondisi yang akan terjadi pada akhir zaman. Manusia di bawah ancaman dari situasi ini. Contoh saja, ada benda atau makhluk kecil apapun itu, corona itu seperti binatang buas yang menyerang paru-paru manusia dan menghentikan kemampuan hidup manusia, menutup jaringan nafas atau saluran pernafasan manusia. Sangat berbahaya sekali. Saudara, kita tengok dalam 2 Timotius 3 ayat 1, kita akan baca ini secara mulai ayat 1, 2 dan selanjutnya. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu dan daripada menurut Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain, menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Ayat yang ke-7, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok, iman mereka tidak tahan uji. Inilah dosa yang akan terjadi pada akhir zaman. Kerohanian akan anjlok, moral akan hancur, kehidupan pribadi porak-poranda, nilai-nilai kemanusiaan hancur, nilai-nilai moral juga remuk, nilai-nilai spiritual sama sekali tidak terlihat. Ini yang akan terjadi pada manusia di akhir zaman. Mazmur 90 ayat yang ke-10, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kesukaran itulah yang menjadi tema utama di akhir zaman, dan manusia tidak akan bisa menghentikan kesukaran itu. Dia datang secepat kilat, menghajar, menghantam semua manusia. Dan juga dalam Amsal 1 ayat 27, apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Raja bijaksana Salomo telah menyampaikan itu, bahwa kesukaran itu seperti bencana yang datang, dan ini akan terjadi pada kesukaran yang akan terjadi pada orang-orang percaya. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan,
dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Dalam kehidupan pelayanan juga akan ada kesukaran-kesukaran, termasuk di dalamnya aniaya. Kita tidak bisa mengelak dari situasi ini karena Alkitab telah mencatat hal itu. Tapi coba perhatikan, orang benar akan diselamatkan dari situasi buruk. Dalam Amsal 11 ayat 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Haleluya. Orang benar dibela oleh Tuhan, diluputkan dan ditolong oleh Tuhan. Ayat yang terakhir, akhirnya orang percaya akan menikmati kemuliaan. Puji nama Tuhan. Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Memang ada penderitaan Kristen, tapi ganti penderitaan dan kesukaran yang dialami orang-orang percaya, ada kemuliaan yang tidak ada taranya. Haleluya. Dengan Yesus ada balasan yang setimpal, ada keindahan yang luar biasa, yaitu kemuliaan yang akan dinikmati selama-lamanya dalam kerajaan kekal di surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.